Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat hasil normalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air ya. Dan di belakang kita ini adalah salah satu hasil dari normalisasi yang hasilnya sangat bagus sekali. Sedimentasinya sudah bablas anginnya. Oke, kita langsung aja jalan-jalan melihat sebagian hasil normalisasi ataupun gerbek lumpur yang ada di Jakarta Kali Ciliwung segmen Kuitang, teman-teman. Ada cewek cuy, ada harim. Ya Allah, dia sendiri, ya Allah. Wah, ada emaknya di belakang tuh. Wah, mungkin dia dijagain tuh biar nggak lompat. Kayaknya kusut banget mukanya tadi. Kayaknya habis putus cinta deh kayaknya tuh. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, mampu bunuh diri tapi takut mati. Aduh, cinta. Oke. Ada iklan sedikit tadi. Memang cinta itu membutakan memang, guys. Jadi jangan kelamaan pacaran ya. Oke. Kenapa malah ngebahas tentang percintaan ini? Aduh. Oke, teman-teman. Ini ya, alhamdulillah terlihat sekali hasil kinerja SDA kita ya, Sumber Daya Air DKI Jakarta. Lumpur-lumpurnya, sedimentasinya sudah hilang ya. Dan kegiatan gerbek lumpur ini, teman-teman, sudah sangat sering sekali ya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ya. Karena memang tupoksinya salah satunya menjaga das ya, daerah aliran sungai di Jakarta ada 13 das ya. Dan kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya, buka aja kegiatan SDA ya di channel YouTube-nya. Itu 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu pun sudah sangat sering sekali dilakukan gerbek lumpur, teman-teman. Tidak hanya beberapa bulan terakhir ini aja, karena sangat banyak di kolom komentar mengatakan bahwa kegiatan gerbek lumpur ini hanya dilakukan belakangan ini aja. Itu tidak benar ya, teman-teman. Itu benar-benar sangat menjelekkan ya kinerja pemerintah kita. Padahal kinerja pemerintah kita itu sangat bagus sekali ya. Sudah sangat sering sekali dilakukan perawatan ya di das-das DKI Jakarta ya. Ada 13 das dan setiap tahunnya itu dilakukan penggerbekan lumpur. Terus pemasangan seat pail segala macam, pemancangan segala macam. Jadi kalau kalian melihat video ini dan melihat di kolom komentar ada yang mengatakan gerbek lumpur ini hanya dilakukan belakangan ini aja, itu salah besar ya. Cek di channel YouTube-nya SDA DKI Jakarta. Di situ kita lihat usaha-usaha dari pemerintah kita ya menjaga daerah aliran sungai Jakarta. Dan efeknya dari gerbek lumpur ini, teman-teman, setiap tahunnya itu banjir di Jakarta terus berkurang ya. Sesuai dari lapisan video ini ya, sumbernya cukup jelas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari BMKG, dan dari Bappenas ya, menunjukkan setiap tahunnya itu terjadi penurunan titik-titik banjir. Bukan tidak ada banjir sama sekali ya, masih ada banjir, teman-teman. Beberapa titik, cuma cepat surutnya, teman-teman. Ditambah lagi kegiatan ini ya, sumur serapan di DKI Jakarta yang sangat masif sekali ya. Itu sangat membantu genangan-genangan air ya, dan bisa menjadi cadangan air baku kita juga pastinya ketika musim kemarau tiba. Dan konsep Pemprov DKI Jakarta ini di sumur serapannya ternyata digunakan di IKN kita, teman-teman. Ibu kota negara baru kita ya, di Kalimantan sana.
itu digunakan. Berarti memang konsepnya Pemprov DKI Jakarta ini untuk sumur serapannya sangat bagus sekali memang. Dan ini teman-teman, kalau kalian lihat banyak ya di channel YouTube membahas tentang gerbek lumpur. Kalau kalian lihat endapan di satu tempat yang cukup banyak, itu memang endapan yang dikumpulkan di satu tempat. Jadi ini dikruk semuanya. Ini dikruk, ditaruh di satu tempat untuk dilakukannya pengangkatan sedimentasi. Karena kalau pas di sekali kruk terus langsung diangkat ke dump truck, itu efeknya akan kemana-mana ya. Yang pertama akan lama kerjanya, terus yang kedua akan mengotori jalanannya, karena kan baru diangkat, habis itu langsung jalan di jalan raya, otomatis akan ada sisa-sisa air got ya ataupun sisa sedimentasinya, airnya itu pasti akan meluber kemana-mana. Jadi memang ini sudah terorganisir dengan baik ya. Sudah ada konsepnya tersendiri. Dan masih ada aja warga-warga sekitar sungai ini ya, ataupun sampah-sampah kiriman ya di tempat ini. Kalau kita lihat seperti ini contoh sangat jelek sekali ya. Ntar giliran banjir kita pada protes sama pemerintah kita. Padahal pemerintah kita ini salah satunya ini adalah gerbek lumpur, sudah sangat masif sekali dilakukan setiap tahunnya ya. Dan ketika kalian membuang sampah seperti Sepna OTT ya, warga yang buang sampah di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di dekat sodetan Kali Ciliwung ya. Dia buang sampah sekarung men di Kali Ciliwung. Mungkin mereka berpikir dengan, bukan mereka ya, mungkin dia berpikir dengan membuang sampah ataupun sampah-sampah rumah tangga mereka ya ke sungai, permasalahan persampahan di rumah mereka itu selesai. Iya pada saat itu, tapi dampaknya itu akan sangat luas teman-teman. Yang suka membuang sampah nih di sungai ini, dampaknya akan sangat kemana-mana. Seperti ini contoh nih, ini depan kita ini ada, ini pasti sudah sengaja ini mah seplastik dibuang ke sungai. Dia berpikir dengan dia buang sungai di sampah itu dia akan mengalir. Iya mengalir, tapi kan akan menjadi sedimentasi. Ntar kalau giliran menjadi sedimentasi, hujan deras, hujan lokal ataupun air kiriman, banjir, pada protes semua sama pemerintah. Pada nyalain pemerintah. Pemerintah gimana sih ini kinerjanya? Kok wilayah saya banjir terus sih? Loh, pemerintah itu sangat bagus dalam penanganan banjirnya teman-teman. Cuma kitanya aja nih suka buang sampah sembarang tempat ataupun ke sungai ya. Aduh, ente kadang-kadang ente. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Udah. Aduh, jadi yuk sama-sama kita berkolaborasi dengan pemerintah kita ya, sehingga tidak ada lagi namanya banjir-banjir di Jakarta. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri, karena seyogyanya musibah yang kita terima itu teman-teman, salah satunya banjir ya. Sebenarnya dari ulah tangan kita sendiri teman-teman. Wama sobakum mi musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi Allah mentakdirkan suatu tempat kejadian musibah itu pasti melihat histori dari wilayah tersebut teman-teman. Tidak mungkin Allah itu zolim. Menetapkan suatu keadaan tidak mungkin zolim. Pasti hal yang baik yang Allah tetapkan. Tapi ketika ada takdir yang Allah tetapkan itu buruk, itu bukan Allah mentakdirkan, keinginannya Allah bukan seperti itu. Karena kalau Allah mentakdirkan seperti itu, berarti Allah zolim. Padahal sangat banyak ayat dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tetapi hambanya sendiri yang menzolimi dirinya. Jadi yuk sama-sama berintrospeksi diri, yuk sama-sama menjaga kebersihan di lingkungan kita. Cukup kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya sih teman-teman ya, biasanya kalau habis makan ataupun habis minum air mineral,
bungkusnya itu ketika saya tidak dapat tempat sampah, saya itu bisa saya pegang, saya kantongin, terus ketika jalan saya mendapatkan tempat sampah baru saya buang ke tempat sampah tersebut. Itu yang saya praktekkan juga ke anak-anak saya, karena anak-anak itu pasti melihat contoh orang tuanya. Jadi memang ini tugas berat teman-teman untuk hal yang kecil aja ya, masalah kebersihan aja. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan dan berbagi ini ya, berbagi ilmu ya. Saya juga bukan merasa paling benar juga, masih banyak salah-salah, masih banyak khilaf juga. Tapi setiap saat saya terus berusaha teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik, karena hidup itu ada batasnya. Jangan sampai di akhirat kita babak belur karena dosa-dosanya kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kata, saya Abdul Fattah Arifin dari Bantaran Kali Ciliwung segmen Kuitang, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.